Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husain Channel yang membahas tentang seputar dunia perkebunan dan juga pertanian, khususnya tentang seputar budidaya tanaman kemukus perdu. Apa kabar sedulur tani semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin ya robbal alamin. Dan untuk video kali ini saya akan membahas tentang tanaman kemukus jantan dan juga kemukus betina. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa untuk bantuan dan juga dukungannya untuk channel saya ini, channel yang sangat sederhana, Husain Channel, supaya bisa berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Dan semoga video-video saya atau konten saya bisa sedikit memberikan informasi yang bermanfaat dan juga berguna, khususnya untuk para sedulur tani semua. Untuk video saya kali ini, saya akan mencoba membahas tentang antara tanaman kemukus betina dan kemukus jantan ya. Karena sebelum kita membudidayakan tanaman yang satu ini, yaitu tanaman kemukus, kita itu harus paham dulu tentang tanaman kemukus, terutama antara tanaman kemukus jantan dan juga kemukus betina. Karena untuk tanaman kemukus juga ada kemukus jantan dan juga kemukus betina. Dan kita bisa mengetahui secara pasti atau secara jelas antara tanaman kemukus jantan dan juga kemukus betina itu setelah ada bunganya. Walaupun mungkin ada yang paham ya, sebelum keluar bunganya sudah bisa memastikan antara tanaman kemukus jantan dan kemukus betina. Tapi untuk saya sendiri berani memastikan kalau tanaman kemukus itu jantan atau betina setelah ada bunganya atau setelah keluar bunganya seperti ini ya. Dan untuk kemukus betina itu sendiri, untuk bentuk bunganya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini ketika belum menjadi buah. Karena kalau kita lihat sekilas itu hampir mirip dengan bunga kemukus jantan. Tapi sebenarnya beda ya. Untuk bunga betina sendiri itu seperti ini. Teksturnya atau bentuknya itu lebih kasar seperti ini. Ini bunga kemukus betina. Dan untuk bunga kemukus jantan biasanya itu lebih halus seperti ini ya. Nah ini, tidak keluar benjolan-benjolan pada bunganya. Dan juga biasanya itu bentuknya lebih kecil dan juga lebih panjang seperti ini. Beda dengan bunga kemukus betina. Apalagi ketika sudah ada buahnya itu sudah bisa dipastikan kalau tanaman kemukus itu pasti kemukus betina karena sudah bisa berbuah. Beda lagi dengan kemukus jantan. Walaupun ada bunganya, tapi untuk kemukus jantan ini sama sekali tidak bisa keluar buah atau tidak bisa berbuah. Tetapi untuk tanaman kemukus jantan walaupun tidak bisa menghasilkan buah, itu mempunyai peran yang sangat
penting dalam kita budidaya tanaman kemukus ya. Karena biasanya ketika orang menanam tanaman kemukus, ketika tumbuh bunga atau sudah dipastikan kalau yang ditanam itu kemukus jantan, biasanya akan langsung dimatikan atau dibuang ya. Tapi sebenarnya untuk tanaman kemukus jantan ini itu mempunyai peran atau faktor yang sangat penting dalam kita membudidayakan tanaman kemukus ini. Karena tanaman kemukus ketika tidak ada tanaman kemukus jantan atau bunga kemukus jantan, untuk bunga kemukus betina itu tidak akan pernah menjadi buah dengan sempurna. Biasanya untuk bunga kemukus yang ketika mekar tidak ada penyerbukan dari bunga kemukus jantan, biasanya itu akan langsung rontok ya ketika sudah mulai menguning. Nah, contohnya seperti ini. Ini bunga kemukus yang ketika mekar, pas mekar dia itu tidak mendapatkan penyerbukan alami dari bunga kemukus jantan ini ya. Jadi dalam kita membudidayakan tanaman kemukus ini wajib dengan adanya ataupun wajib kita juga menanam tanaman kemukus jantan, yaitu tujuannya tadi ya, supaya terjadi adanya penyerbukan secara alami. Jadi selain tanaman kemukus kita itu nutrisinya terpenuhi, tanaman kemukus juga harus atau wajib adanya penyerbukan alami dari bunga kemukus jantan. Jadi ketika bunga kemukus ketika mekar terus ada bunga kemukus jantan yang mekar juga, nantinya itu akan menjadi buah. Nah, ini ya, bunga kemukus betina ini akan menjadi buah lebih sempurna. Biasanya itu paling tidak itu 75% atau 80% bisa menjadi buah seperti ini. Ini tandanya yang seperti ini tandanya sudah terjadi penyerbukan secara alami dari bunga kemukus jantan ya. Ini tandanya seperti ini. Itu dari putik sarinya sudah mulai menjadi buah seperti ini. Beda lagi dengan bunga kemukus ketika mekar tidak ada penyerbukan alami dari kemukus jantan, biasanya akan seperti ini ya. Buahnya itu tidak bagus atau tidak penuh. Bahkan biasanya itu akan langsung rontok. Beda dengan bunga kemukus yang ketika mekar ada bunga kemukus jantan yang mekar juga, sehingga akan terjadi penyerbukan secara alami. Jadi walaupun tanaman kemukus kita itu bunganya banyak seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Tapi ketika tidak ada bunga kemukus jantan, otomatis akan tidak bisa menjadi buah. Jadi dari pengalaman yang sudah saya lakukan ya, dan sudah saya amati, untuk tanaman kemukus jantan, walaupun untuk tanaman kemukus jantan itu tidak bisa menghasilkan buah, tapi untuk tanaman kemukus jantan itu mempunyai peran atau faktor yang sangat penting dalam kita membudidayakan tanaman kemukus. Karena ketika tidak ada penyerbukan secara alami dari bunga kemukus jantan, otomatis bunga kemukus betina itu tidak akan menjadi buah dan akan langsung rontok.
Oke, untuk video saya kali ini cukup ini dulu. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan juga berguna, khususnya untuk para sedulur tani semua. Dan jangan lupa untuk bantuan dan juga dukungannya untuk channel saya ini, channel yang sangat sederhana, Husain Channel, supaya bisa berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.